Ketua IPKIN dan juga Bapak Ibu Ketua Program Studi, Ketua Unit Jaminan Mutu dan tim akreditasi program studi yang telah menyempatkan diri untuk melakukan uji coba instrumen, yang saat sekarang telah menyempatkan diri untuk hadir pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional hari ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan, teman-teman seperjuangan, Bapak Ibu pendiri LAM Infocom yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan hari ini untuk hadir di kantor LAM Infocom baik secara daring maupun luring. Pada kesempatan ini, kami selaku Dewan Eksekutif LAM Infocom ingin menyampaikan paparan tentang LAM Infocom yang dari semula hingga saat ini untuk memberi gambaran pada Bapak Ibu semua apa yang telah kita lakukan. Untuk itu izinkan saya melakukan share screen di layar Bapak Ibu semuanya. Saya dibantu, bisa ya share screen. Silakan Ibu. Baik. Sebentar. Oke. Share screen sebentar. Sudah bisa, Prof, share screen-nya? Iya, sudah. Sudah ya, oke. Ya, jauh sudah. Bapak Ibu sudah kelihatan di layar? Sudah, Prof, sudah. Ya, Prof. Sudah kelihatan. Baik, ya. Baik, saya mohon izin waktunya sebentar untuk menyampaikan paparan tentang LAM Infocom secara singkat ya. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui bahwa LAM Infocom adalah salah satu LAM lembaga akreditasi mandiri yang khususnya mengakreditasi bidang studi Infocom. Nah, kita berkantor di yang tadi sudah disebutkan Jalan Damai nomor 8 Warung Jati Barat ya. Kemudian sebagai pemrakarsa LAM Infocom ini adalah Apicom, kemudian Indosis dan Asindo, kemudian didukung oleh Asosiasi Mastel dan IPKIN. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, jadi perjalanan LAM Infocom, pembentukan LAM Infocom itu sudah dimulai tahun 2015. Ya. Saat itu Apticom membentuk badan pengembang LAM ya, yang ada SK-nya ya. Kemudian personalnya adalah 4 orang. Ya, kita diminta untuk merumuskan instrumen. Ya. Nah, perjalanannya itu terasa pekerjaan yang berat yang harus kita pikirkan gitu ya. Karena diantara kita memang belum pernah punya pengalaman. Ya. Namun dengan tekad yang sungguh-sungguh itu kita lakukan gitu. Nah, akhirnya menjelang instrumen itu kita selesaikan, kita kemudian harus menyusun juga dokumen kelayakan proposal akreditasi ya. Maka dibentuklah tim task force pada tahun 2017. Ya. Yang mana sekarang personalnya ditambah sebanyak 14 orang. Nah, kemudian itu menjadi tim perumus LAM Infocom. Selanjutnya nanti menjadi pendiri LAM Infocom. Dan personalnya berasal dari beberapa perguruan tinggi negeri, ITS, UGM, UI, Unhas, dan beberapa perguruan tinggi swasta ya, UBINUS, maaf ini ada salah ketik, kemudian Gunadarma,
Universitas BSI, Unikom ya, dibantu juga dari Universitas Parahyangan sama Universitas Widya Mandala. Nah, kemudian apa yang kita lakukan itu karena kita bermodalkan pemikiran orang-orang yang mau berpikir ya untuk menyelesaikan itu, akhirnya kita harus bertemu ya, melakukan rapat raker gitu ya, yang kurang lebih setiap bulan itu kita lakukan, dan institusi anggota Aptikom itu mendukung sepenuhnya untuk itu ya, diantaranya yang saya sampaikan di layar itu ya. Nah, mungkin kalau ada nanti yang belum saya sebutkan ini di sini, itu kekhilafan saya saja. Tapi kami tim pengembang, tim pendiri LAM Infocom mengucapkan terima kasih atas dukungan sepenuhnya pada universitas ataupun STIMIK yang tertera di layar Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian tentu saja kita selain dari universitas, kita membutuhkan dukungan dari asosiasi ya. Maka kita mendapatkan dukungan sepenuhnya ya dalam memikirkan LAM itu dari Aptikom sendiri, kemudian dari Indecis, dari Asindo, dari IPKIN, dari Master, dan dari IEEE Section Indonesia. Kemudian pada perjalanannya pada akhir tahun 2019 dokumen instrumen S1 maupun dokumen kelayakan itu proposal sudah siap dan kita kirim akhirnya ke kementerian begitu ya, dengan melewati beberapa prosedur ya, yang itu kita jalankan, dan ya alhamdulillah pada tanggal 25 September itu kita mendapatkan kabar bahwa ada persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya, dengan surat ditandatangani tanggal 22 Mei nomor seperti yang disampaikan itu. Nah, setelah itu kita tentu saja merumuskan struktur organisasinya ya. Ya walaupun itu sudah kita rumuskan ketika kita melakukan pengajuan proposal itu ya. Nah, namun kemudian kita cermati lagi, kita rapikan lagi gitu ya, struktur organisasinya seperti ini ya, ada mirip BAN PT ya, ada majelis akreditasi, kemudian dewan eksekutif ya, ada badan pengawasnya adalah dari BAN PT sendiri, kemudian ada dewan penasihat ya, kemudian di bawah dewan eksekutif itu ada divisi-divisi yang itu melakukan operasional penjaminan mutu eksternal tentu saja. Nah, ini personalnya, jadi personal LAM Infocom itu beberapa dari perguruan tinggi negeri dan beberapa dari perguruan tinggi swasta gitu ya. Jadi sebagai ketua majelis akreditasi adalah Profesor Zainal Hasibuan, dibantu dengan sekretaris adalah Profesor Eko Sudiono, kemudian anggotanya adalah Profesor Ahmad Beni Mutiara, Profesor Joko Lianto, dan Profesor Eri Prasetyo. Sedangkan dewan eksekutifnya, ketuanya adalah saya sendiri, dibantu sekretarisnya Dr. Prihandoko dengan anggota Dr. Nina, Dr. Muhammad Wahyudi, Dr. Insaf Santoso, Dr. Joko Sutana, dan Dr. Nur Ahmad Setiawan. Nah, setelah kita mendapatkan tadi pengakuan dari kementerian, akhirnya kami diundang BAN PT, khususnya dari majelis BAN PT untuk diberi arahan ya,
pada bulan Oktober, ya. Dengan arahan-arahan itu membuat kita bersemangat lagi untuk menyelesaikan dan beroperasional, ya, untuk beroperasional LAM kita itu untuk tahun depan ini, yang kira-kira kita targetkan bulan April. Nah, sehingga pada bulan November yang lalu, karena instrumen S1 sudah siap, ya, baik matriks penilaian LKPS maupun LED-nya siap, maka itu siap kita ujikan, ya. Sementara instrumen D3 masih disempurnakan, instrumen S2, S3 masih diselesaikan, demikian pula juga instrumen untuk akreditasi program studi baru. Nah, sesuai dengan schedule yang kita pikirkan, pada tanggal 30 November yang lampau ini, kita sudah melakukan sosialisasi instrumen S1 untuk LKPS dan LED, ya. Nah, pada tanggal 2 Desember kemarin kita melakukan uji coba untuk instrumen LKPS dan LED untuk program studi S1. Ya. Nah, jadi peserta sosialisasi dan uji coba instrumen itu pada prinsipnya sukarela, tidak ada paksaan, ya. Kita menawarkan pada program studi siapa yang bersedia ikut, gitu, ya. Akhirnya kita mendapatkan peserta itu dari Medan hingga dari Jayapura, ya. Sebanyak 47 program studi Infocom yang mewakili peringkat, ada yang C, ada yang B, dan ada yang A, bahkan ada yang belum terakreditasi. Nah, masing-masing program studi itu mengirimkan 3 orang wakil, yaitu yang mewakili unit jaminan mutu 1 orang, kemudian mewakili program studi sendiri, ya. Ini kebanyakan ketua program studi 1 orang, dan yang mewakili tim akreditasi atau tim penyusun borang 1 orang. Nah, kemudian karena banyak seperti itu, kita klaster menjadi 3 klaster. Ada klaster timur, tengah, dan barat, kira-kira itu. Nah, klaster pertama itu sebanyak, yaitu pesertanya. Saya memang sengaja tidak mencantumkan peringkat akreditasinya di sini, ya. Tapi ini terwakili dari C belum terakreditasi sampai A. Nah, ini bukti fisik, ya, telah dilakukan uji coba secara daring. Ya. Nah, kemudian klaster kedua itu ini daerah Jawa Barat sama DIY. Ya. Nah, masing-masing klaster ini didampingi oleh tiga instruktur atau 3 asesor, gitu, ya. Juga didampingi oleh 1 moderator, ya. Dan kita yang terlibat dalam tim pendiri tadi melakukan itu. Ini untuk klaster 2. Jadi, nah, kemudian klaster 3 itu daerahnya meliputi dari DKI sampai Sumatera Utara. Nah, ini klaster 3. Nah, saat sekarang kita masih menunggu hasil LKPS dan LED, karena program studi tadi diminta untuk mengisi, dan saat pada tanggal 3 kemarin kita memberi arahan bagaimana mengisi, apa-apa yang diisi, dan setelah itu mereka akan mengisi dan akan mengembalikan pada kita untuk kita evaluasi, ya. Kita memberi waktu sampai tanggal 11, maaf, ini salah ketik, 11 Desember
Nah, apa yang masih kita lakukan adalah penyempurnaan Salam Infokom, kemudian penyempurnaan instrumen akreditasi untuk vokasi S2 dan S3, juga penyusunan instrumentasi untuk instrumen akreditasi program baru. Nah, kemudian kita akan melakukan rakernas yang pertama ini, ya khususnya nanti untuk melakukan pembahasan prosedur akreditasi dan kemudian menetapkan prosedur akreditasi, kemudian melakukan pembahasan lebih detail tentang panduan pengisian LED dan LPS, kemudian menetapkannya, juga melakukan pembahasan dan penetapan matriks penilaian, kemudian juga melakukan pembahasan dan penetapan biaya akreditasi dan pengelolaan administrasi, serta menetapkan nama-nama asesor Ban PT yang akan dipanggil untuk dimintai kesediaannya menjadi asesor LAN Infokom. Kemudian kita merencanakan bahwa pada bulan Desember, mungkin sebelum cuti akhir tahun, ya, penyampaian seluruh dokumen dan instrumen LAM ke Majelis Ban PT untuk dievaluasi, juga termasuk penyampaian biaya LAM. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran LAM Infokom itu seperti apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, terima kasih Ibu Profesor Dr. Andasri Hartati MSc PhD. Hadirin yang kami hormati, melangkah ke acara berikutnya, sambutan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Majelis Akreditasi Ban PT kepada Bapak Profesor Dwi Wahyu Sasongko PhD. Kami persilahkan. Terima kasih Pak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya untuk bisa berkumpul baik secara daring maupun secara real di kantor LAM Infokom. Saya sampaikan salam hormat kepada pertama Ketua Majelis Akreditasi LAM Infokom beserta anggota, Ketua Dewan Eksekutif beserta anggota LAM Infokom, kemudian para nasihat atau pengarah dari LAM Infokom, kemudian tadi saya juga lihat ada beberapa rekan-rekan dari Forkomlam, LAM PT Kesehatan, LAM Emba, LAM Kependidikan, kemudian LAM Sama, dan tadi saya lihat yang terakhir ada yang LAM yang mudah-mudahan akan segera berdiri adalah LAM Teknik tadi Istri Kosan. Senang sekali saya diundang. Terima kasih Pak. Sore hari ini Pak Uco, saya manggil selalu Pak Uco. Silahkan panggil saya, nama panggilan saya memang yang biasa teman-teman tahu adalah Song. Jadi bukan apa-apa karena don't ask me to be the singer, I'm just a song. Ya, Ibu Pak sekalian. Jadi saya tidak bisa menyanyi, saya hanya songnya saja. Senang sekali pada sore hari ini, walaupun sebetulnya saya agak inferior tadi mau masuk ke sini, karena saya bukan dari bidang informatika. Tapi senang setelah melihat ada teman-teman dari LAM yang lain, yang juga bukan dari informatika. Tetapi sebetulnya saya tidak terlalu inferior. Mungkin saya ini termasuk orang yang salah jurusan. Saya lulusan teknik kimia. Tetapi pekerjaan saya pertama kali adalah di IBM. Jadi saya tahun 76
pertama kali bekerja di IBM, kemudian setelah beberapa tahun saya bekerja di IBM, kemudian saya sadar dan kembali ke Siratal Mustaqim, kata teman-teman saya. Jadi dosen. Tobat ya, Prof. Di alma mater saya di Bandung. Kemudian saya merasa juga senang di lingkungan informatika. Mungkin saya kalau masih tetap di lingkungan informatika, mungkin saya akan join LAN Infocom daripada di BAN-PT mungkin ya. Kemudian pada tahun 85 saya menjadi salah satu ketua di Pusat Ilmu Komputer dan Sistem Informasi ITB. Kemudian di awal tahun 2000 saya menjadi dekan di Fakultas Teknologi Industri yang salah satu departemennya adalah Departemen Informatika. Jadi saya kenal baik sekali dengan Departemen Informatika. Sayangnya saya tidak punya istri dari informatika. Tidak laku di informatika. Saya larinya ke tempat lain. Tapi saya lihat tidak hadir di sini. Justru supaya laku saya cari ke Unpad. Gitu. Katanya kalau urusan ITB cari di Unpad itu gampang. Tapi pasti bukan informatika. Senang sekali jadi bisa berkumpul pada sore hari ini. Saya merasakan sesuatu yang luar biasa. LAM Infocom tadi sudah disampaikan oleh Prof. Sri Hartati bahwa ini adalah LAM yang baru mendapatkan surat persetujuan pengakuan dari Menteri Dikbud pada bulan September. Tampaknya tidak mau kalah dengan LAM-LAM yang lain. Ini LAM-LAM yang lain nih yang sudah mendapatkan persetujuan pengakuan waktu itu masih dari Menristek Dikti di tahun 2019. Jangan sampai terkejar sama LAM Infocom ya. Ya udah, insight saingan yang positif yang saya dengar supaya nantinya kita akan betul-betul melaksanakan amanah dari yang tertulis di dalam Undang-Undang 12, di mana BAN-PT hanya akan fokus kepada akreditasi perguruan tinggi. Sementara LAM akan fokus pada akreditasi program studi. Jadi menarik sekali sebetulnya nantinya pekerjaan BAN-PT akan berubah. Saat ini pun misalkan dengan adanya LAM PT Kesehatan yang sudah beroperasi tahun 2015, maka BAN-PT ada satu tugas tambahan adalah melakukan monef dari kinerja LAM PT Kes. Jadi nanti Bapak sekalian, ini karena tugas kami memang baik dalam Undang-Undang 12 maupun di dalam Peraturan Menteri, baik Peraturan Menteri Stek Dikti yang lalu maupun Peraturan Menteri Dikbud nomor 5 tahun 2020, maka Majelis Akreditasi BAN-PT adalah memiliki tanggung jawab untuk melakukan monef dari LAM. Maksudnya di monef ini adalah kita saling memberikan masukan supaya nantinya bahwa akreditasi yang dilakukan oleh LAM PS, LAM program studi itu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Ya. Dan rasanya lebih banyak kebebasan nantinya di dalam pelaksanaan akreditasi oleh LAM ini. Mengapa? Misalkan saja di dalam peraturan Menteri LAM, peraturan Menteri Dikbud nomor 5 tahun 2020 bahwa di dalam ketentuannya ada, itu masa atau periode dari akreditasi adalah 5 tahun untuk yang di BAN-PT. Kemudian yang aktif sekarang adalah BAN-PT, bukan perguruan tinggi. Tetapi dengan adanya LAM, maka LAM bisa menentukan periodenya mau berapa tahun. Apakah 5 tahun? Yang saya dengar dari teman-teman di Forkom LAM ini sudah memilih 5 tahun, tampaknya tidak Bapak silahkan, tapi bisa lebih bebas. Dan kemudian perguruan tinggi yang tetap harus aktif. Nah ini memang ada paradigm shift dalam akreditasi, di mana sebetulnya dengan adanya LAM-LAM ini, masing-masing LAM bisa menentukan instrumennya yang sesuai dengan cakupan rumpunnya. Ya, beda dengan yang lalu, dengan di BAN-PT, instrumennya hanya satu, generik, LAM untuk satu instrumen untuk misalkan prodi sarjana, baik untuk sarjana ekonomi, sama untuk sarjana hukum, sarjana teknik, bahkan dulu waktu belum ada dalam PT Kes, sarjana kesehatan pun sama. Jadi nantinya ini seringkali saya mengandaikan dengan adanya LAM ini, instrumennya akan lebih fokus. Ini kalau kamera, dan Pak sekalian yang ahli kamera, ini resolusinya makin tajam. Kata saya ngobrol-ngobrol sama, saya suka bercanda sama istri saya, nanti kalau LAM-nya ini berdiri, instrumennya khusus, maka
bekas-bekas lubang jerawat itu akan kelihatan katanya begitu. Tapi pada waktu instrumennya masih generik belum kelihatan. Jadi mengapa sebetulnya tidak usah khawatir Ibu Bapak sekalian dari perguruan tinggi bahwa semakin tajam analisis atau evaluasi dari LAM itu semakin enak bagi perguruan tinggi untuk memperbaiki diri. Jadi kata kunci di dalam akreditasi ini adalah bahwa masing-masing perguruan tinggi harus bisa mendirikan atau membangun budaya mutu. Jadi quality culture development itu harus terjadi. Itu yang pertama pesan yang saya sampaikan. Budaya mutu harus terbentuk di masing-masing perguruan tinggi. Jangan hanya oleh pimpinannya saja, tapi seluruh sivitas akademika merasakan bahwa budaya mutu itu harus terbentuk. Yang kedua adalah continuous quality improvement. Jadi seperti Kaizen, ini masing-masing perguruan tinggi harus bisa meningkatkan mutunya sesuai dengan kemampuannya. Dan ini akan menjadi sesuatu yang baik. Jadi di dalam akreditasi, ini harus diungkapkan, dianalisis apa adanya, sehingga nantinya perguruan tinggi bisa memperbaiki dirinya. Jadi ini adalah peer, tapi bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menyampaikan apa adanya. Bukti-bukti yang ada, melakukan analisis. Jadi paradigm shift yang lain tadi adalah dari instrumen yang dulu sifatnya checklist, porang, sekarang menjadi analisis. Ya, jadi karena pendidikannya juga sudah bergeser lebih kepada capaian pembelajaran atau outcome-based education, maka instrumennya juga berubah. Jadi diharapkan nanti perguruan tinggi ini bisa merumuskan analisis dari bagaimana mutu di masing-masing perguruan tinggi. Jadi kata kuncinya yang lain lagi adalah SPMI, Satuan Sistem Penjaminan Mutu Internal maupun eksternalnya juga harus saling melengkapi. Ya, jadi ini. Dan ini yang mungkin juga merubah pola berpikir kita semuanya, bahwa dulu, mudah-mudahan ini sudah berubah ya, sekalian dengan sejak beroperasinya BANPT tahun 96, maka kita di dalam urusan penjaminan mutu diharapkan tidak lagi externally driven, tapi adalah internally driven. Jadi masing-masing perguruan tinggi misalkan manfaatnya. Jadi akreditasi bukan suatu keterpaksaan, ya, tetapi memang karena keinginan untuk memperbaiki mutu. Jadi itu kata-kata kunci yang panjang. Nah, senang sekali yang mendengarkan dari sambutan, saya manggilnya Pak Ucok ini, Prof. Ucok, Prof. Siartati, tentang tadi bagaimana yang sudah dilakukan persiapan-persiapan dari LAM, mulai menyiapkan kantor, kemudian menyusun instrumen, mulai merekrut asesor, silahkan merekrut asesor-asesor BANPT yang berada di dalam rumpun Infocom, silahkan. Nantinya karena begitu LAM ini berdiri, maka BANPT tidak akan menugasi asesor-asesor dari rumpun LAM Infocom ini atau rumpun Infocom untuk melakukan akreditasi program studi, tetapi mungkin ada beberapa dari asesor akan kami tugasi juga untuk akreditasi perguruan tinggi. Jadi ini kita saling bekerja sama, baik untuk akreditasi perguruan tinggi maupun akreditasi program studi. Dan saya melihat dengan senang sekali juga pada yang hadir di sini, banyak perguruan tinggi, pimpinan perguruan tinggi, dan juga asesor-asesor BANPT. Senang sekali, memang dalam suasana yang virtual sekarang ini, setelah pandemik, mudah-mudahan nanti segera berlalu. Ini saya berharap LAM Infocom sesuai dengan namanya, karena pada saat ini bidang yang menonjol selama pandemi adalah bidang-bidang Infocom. Ya, jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi penggerak, menjadi motor. Nanti mungkin ada gagasan-gagasan yang baru, Prof. Ucok nanti dengan teman-teman di majelis maupun dari penasehat tadi bisa memberikan masukan-masukan bagaimana akreditasi di masa depan. Ya, jadi kita tidak berada di dalam comfort zone yang saat ini ada. Jadi harus berubah, itu yang selalu saya sampaikan. Itu saja, Ibu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas diberinya kesempatan untuk hadir di sini. Dan selamat untuk LAM Infocom yang telah menyiapkan segala sesuatunya. Dan tadi saya dengar dari MC dengan rundown acaranya akan ada pelantikan pengurus, dan kemudian juga akan menyiapkan segera, ini kantornya sudah ada, instrumennya sedang dalam proses,
Bu Sri Hartati, Pak Uco, nanti kalau sudah jadi mohon segera dikirim ke Bank PT supaya nanti kami bisa melakukan review untuk instrumen-instrumen tersebut. Sekali lagi selamat, semoga sukses. Demikian juga untuk lam-lam yang lain. Jadi kita selalu bekerja sama supaya jaminan untuk pendidikan tinggi di Indonesia akan selalu meningkat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dwi Wahyu Sasongko, PhD. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara yang dinantikan bersama, yaitu pelantikan pengurus Lembaga Akreditasi Mandiri Informatika dan Komputer atau LAM Infocom. Untuk itu, kami mohon kepada seluruh pengurus yang akan dilantik untuk mempersiapkan diri dan mohon untuk mengaktifkan video dan audio. Berikut akan kami panggilkan nama-nama pengurus. Kami mohon izin. Pertama, Majelis Akreditasi. Ketua, Profesor Zainal A. Hasibuan, PhD. Sekretaris, Profesor Dr. Insinyur Eko Sediono, MKom. Anggota, 1. Profesor Dr. Rernat Ahmad Beni Mutiara, QN, SSI. 2. Profesor Insinyur Joko Lianto Buliali, MSc, PhD. Ya, siapa? 3. Profesor Dr. Eri Prasetyo Wibowo, SSI, MMSI. Ya, siap. Dewan Eksekutif. 1. Ketua, Profesor Dr. Anda Sri Hartati, MSc, PhD. Siap. 2. Sekretaris, Prihandoko Eskom MIT, PhD. Siap. 3. Anggota. 1. Dr. Nina Kurnia Hikmawati, SEMM. Siap. 2. Dr. Muhammad Wahyudi, MM, MKom, MPD. Siap, Pak. 3. Insinyur Paulus Insap Santosa, MSc, PhD. Siap, Pak. 4. Dr. Insinyur Joko Sutarno, DIA. 5. Nur Ahmad Setiawan, STMT, PhD. Untuk divisi Dewan Eksekutif, kami mohon izin, divisi pertama, Dr. Nina Kurnia Hikmawati, SEMM. Anggota, Dr. Dwiza Riana, SSIMM, MKom. Dr. Rernat Cecilia ST Nugraheni, STMT. SY Yuliani, Eskom, MT. Siap. Divisi 2, Dr. Muhammad Wahyudi, MM, MKom, MPD. Siap, Pak. Anggota, Bapak Solihin, SSI, MT. Merdeka. Divisi 3, Insinyur Paulus Insap Santosa, MSc, PhD. Siap. Anggota, Dr. TB Maulana Kusuma, Eskom, MN. Divisi 4, Dr. Insinyur Joko Sutarno, DIE. Dr. Indra Budi, Eskom, MKom. Siap. Divisi 5, Nur Ahmad Setiawan, ST, MT, PhD. Siap. Anggota, Dr. Insinyur Sri Nurdiati, MSc. Allah siap. Dr. Amil A. Ilham, ST, MIT, PhD. Siap. Kami mohon kesediaan Bapak Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit, MSc, MBA, MPhil, MA, untuk membacakan daftar nama pengurus LAM Infocom dan sumpah pelantikan yang diikuti oleh seluruh pengurus LAM Infocom. Kami persilakan. Langsung sumpahnya. Langsung sumpah aja ya. Ya, siap. Baiklah, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, terutama yang saya hormati, Ketua Aptikom dan Sekjen, Prof. Zainal Hasibuan,
Oke, masuk. Prof. Zainal Hasibuan, Pak Prof. Beni Mutiara, Pak Song, Bu Tati, saya akan memulai. Sebelum saya tolong mengikuti apa yang saya sampaikan. Mohon maaf karena saya menggunakan telepon, jadi saya akan pakai kata-kata yang ada di telepon saya. Sebelumnya saya ingin menanyakan apakah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dalam keadaan sehat? Sehat. Sehat. Oke, dan Bapak Ibu sudah sadar dan menerima untuk menjadi anggota LAM Infocom, benar? Oke, maka ikutilah kata-kata yang akan saya sampaikan berikut ini. Ada yang bocor suara? Oke. Baiklah Bapak Ibu, untuk walaupun kita secara Zoom, untuk menghormati proses yang sakral ini, kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa berdiri di tempatnya masing-masing. Kelihatan ini. Ya, nggak apa-apa, nggak perlu terlihat. Yang penting suami atau istri di rumah melihat sebagai saksi. Siap ya? Naskah, tolong ikuti yang saya katakan. Naskahnya nggak usah diikuti ya. Naskah sumpah jabatan. Saya mulai. Sumpah jabatan pengurus LAM Infocom. Sumpah Jabatan pengurus LAM Infocom. Bagi yang beragama Islam, ikuti kata-kata saya ini. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen atau lainnya, saya bersumpah. Saya bersumpah. Bersama-sama. Bahwa saya bersedia diangkat sebagai pengurus LAM Infocom atas kesadaran pribadi dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Bahwa saya akan mengemban amanah jabatan ini dengan sebaik-baiknya. Akan mengemban amanah jabatan ini dengan sebaik-baiknya. Bahwa saya akan senantiasa mendharma baktikan kemampuan saya. Akan senantiasa mendharma baktikan kemampuan saya. Untuk memajukan perguruan tinggi informatika dan komputer di Indonesia. Untuk memajukan perguruan tinggi informatika dan komputer di Indonesia. Bahwa saya dalam menjalankan jabatan ini senantiasa akan lebih mementingkan kepentingan negara. Kepentingan organisasi. Daripada kepentingan sendiri seseorang atau golongan. Bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi nama baik LAM Infocom. Dimanapun saya berada. Demikian saya bersumpah. Bagi yang beragama Islam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya kepada saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya kepada saya. Bagi yang beragama Kristen dan lainnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingannya kepada saya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingannya kepada saya. Saudara-saudara sekalian, dengan membacakan sumpah tersebut, maka
Anda secara sah dan secara resmi menjadi pengurus LAM Infocom periode 2020-2025 dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi Anda semua dalam menjalankan amanah dari negara ini. Selamat, terima kasih. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit MSc, MBA, MPhil, MA. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh penasehat LAM Infocom kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit MSc, MBA, MPhil, MA. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati dan muliakan, terutama Prof. Zainal Hasibuan selaku Ketua Umum Aptikom, Prof. Beni Mutiara selaku Sekjen Aptikom, kemudian segenap pengurus, Bapak Ibu, pembina, terutama Prof. Song, dan teman-teman tamu undangan, baik dari dalam Aptikom maupun dari lembaga-lembaga lainnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari yang kita nanti-nantikan semenjak 10 tahun yang lalu, kerja keras kita bersama akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa pada hari ini. Satu langkah lagi berhasil dijalankan oleh Aptikom, lembaga yang kita cintai ini, organisasi institut yang kita cintai ini, untuk bisa melangkah lagi lebih maju untuk dunia pendidikan di Indonesia. Saya sendiri merasa terhormat diangkat sebagai penasehat, walaupun saya sendiri belum tahu, belum disumpah oleh siapapun. Jadi tolong dibuat ADART-nya saya ini siapa yang nyumpah ya. Mungkin saya harus disumpah sama Prof. Song kayaknya ya. Karena saya tugasnya mengawasi itu semua. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dengan diberikannya amanah dari negara, dari masyarakat kepada Aptikom ini, maka bertambah lagi kepercayaan masyarakat, industri, dan pendidikan yang diberikan kepada kita. Tapi saya yakin dengan semangat teman-teman sekalian yang selalu dengan senantiasa bekerja sama, bergotong royong untuk memajukan dunia informatika di tanah air, pasti akan membuahkan program studi, kampus-kampus yang berkualitas sebagaimana kita harapkan bersama. Dan dalam mengelola lembaga akreditasi mandiri Infocom ini, ya kita juga harus tetap tidak berhenti belajar. Karena seperti kita ketahui sendiri, ketika kita berinteraksi antara lembaga, antara seseorang, antara anggota, kita selalu mendapatkan sesuatu yang baru. Atas nama pembina, penasehat, dan teman-teman semua, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Akreditasi Nasional, kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang telah mempercayakan komunitas Aptikom untuk bisa memiliki lembaga akreditasi mandiri Infocom. Tidak ada lagi yang bisa saya sampaikan kecuali rasa haru, kecuali rasa bangga, kecuali rasa semangat bahwa dalam segala keterbatasan kita menghadapi pandemi ini, kita masih bisa menelurkan gagasan yang berguna bagi masyarakat. Selamat sekali lagi saya ucapkan untuk Prof. Zainal Hasibuan, Prof. Beni Mutiara, Prof. Tati yang menjadi arsitek ya, kerja keras untuk melahirkan LAM ini, juga untuk semua teman-teman pengurus dimanapun Anda berada, dan juga teman-teman saya sesama pembina dan penasehat.
Mudah-mudahan semua usaha kita bisa berbuah hasil sebagaimana kita inginkan. Aptikom dan dunia informatika Indonesia tetap semakin jaya. Salam saya dari jauh, sehat semua untuk Anda, dan semoga yang terbaik senantiasa menyertai perjalanan hidup teman-teman dan menyertai perjalanan karya dari Aptikom, khususnya Lembaga Akreditasi Mandiri Infocom. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ricardus Eko Indrajit MSc, MBA, MPhil, MA. Hadirin yang berbahagia, acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan Indonesia Chapter sebuah Lam Infocom yang terdiri dari Aptikom, Indoset, dan Aisindo. Kami persilahkan. Kemarin kan Pada Bapak Tony Dwi Susanto PhD, kami persilahkan untuk membuka video. Sudah. Ya, Siap. sudah. Baik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sahabat saya dan senior saya, guru saya, Pak Prof. Zainal Hasibuan. Terima kasih kepada Prof. Eko, Prof. Beni, Prof. Tati, Prof. Asari, Bapak Rektor saya, Prof. Joko Lianto, dan teman-teman seperjuangan pendidikan rumpun ilmu komputing di Indonesia. Saya mewakili Association for Information System, yakni Aisindo, dan sekaligus mewakili dari chapter Presiden Aisindo, yakni Pak Gofur, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Suara saya putus-putus ya Pak Agus ya? Tidak lancar Pak, lancar. Oke, iya, matur suwun Pak. Baik, terima kasih. Baik, mungkin sebagai perkenalan dan ke Bapak Ibu sekalian, jadi Aisindo adalah Association for Information System, adalah asosiasi profesi sistem informasi dunia, dan Aisindo adalah Indonesia chapter dari AIS atau AIS yang mencakup akademisi dan praktisi sistem informasi dari 100 negara dengan 45 chapter negara, salah satunya adalah Indonesia, yakni Aisindo. Bapak Ibu, Aisindo saat ini beranggotakan 600 orang, bukan hanya dari akademisi, tetapi terlebih dari praktisi di perusahaan dan organisasi pemerintah di Indonesia. Nah, ketika dari rekan-rekan Aptikom, rekan-rekan dari asosiasi lain mengajak untuk menginisiasi memprakarsai dari Lam Infocom ini, kami sangat berbahagia sekali karena ini Lam Infocom sangat support terhadap 2 dari 5 misi Aisindo Bapak Ibu sekalian. Yakni khususnya pertama adalah kami dari Aisindo memang memiliki memposisikan dan mempromosikan sistem informasi sebagai disiplin ilmu, bidang penelitian dan implementasi praktis organisasi dan bisnis di Indonesia. Ini menjadi concern kami dan kita semua Bapak Ibu di dunia pendidikan computing di Indonesia, karena sistem informasi sebagai satu dari 3 ibu atau induk dari ilmu computing di dunia ini sampai saat ini memang kurang jelas positioningnya dalam rumpun ilmu computing, seperti pembeda dengan informatika, pembeda dengan ilmu komputer. Nah, ini merupakan misi dari kami untuk ikut mempromosikan dan memperjelas positioningnya melalui Lam Infocom ini.
Kedua, juga kami memiliki misi, dan ini sangat inline dengan LAM Infocom, yakni mewujudkan sistem pendidikan sistem informasi berkelas dunia dengan mengakomodasi nilai-nilai dan konteks lokal Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Sebagai chapter dari 45 chapter dunia AIS, tentu kami juga memiliki misi yang harus kami laksanakan dari AIS Global, yakni rekomendasi dan referensi serta berbagai hasil kajian secara standar dunia yang mudah-mudahan lewat LAM Infocom ini standar pendidikan internasional yang dikeluarkan oleh AIS itu bisa kami juga komunikasikan dan mudah-mudahan diadopsi, diakomodasi lewat LAM Infocom ini. Harapannya adalah agar pendidikan sistem informasi, khususnya prodi sistem informasi di Indonesia, bisa mengakomodasi standar internasional yang juga mengakomodasi nilai konteks lokal Indonesia, sehingga bisa diterima oleh dunia industri usaha secara internasional. Kami berharap nantinya AIS Indonesia atau AISindo dapat memberikan feedback, referensi, dan quality control bukan hanya dari kalangan perguruan tinggi nasional, tetapi sebagai asosiasi profesi kami siap menghadirkan rekan-rekan dari dunia industri, dunia usaha, dan pemerintah sebagai anggota kami untuk bisa ikut mewarnai dan meningkatkan standar pendidikan sistem informasi di Indonesia, khususnya ketika kebijakan Merdeka Belajar bisa betul-betul dijalankan dan diakomodasi oleh kampus-kampus. Demikian dari kami atas nama AISindo, atas nama AIS Global, kami mengucapkan terima kasih dan kami siap insya Allah dengan rekan-rekan anggota akademisi dan praktisi untuk mensupport pelaksanaan LAM Infocom. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Tony Dwi Susanto, PhD. Hadirin yang kami hormati, melangkah ke agenda berikutnya, sambutan pendukung berdirinya LAM Infocom yang akan disampaikan oleh Ketua Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia atau IPKIN, yang dalam hal ini mewakili MASTEL, Masyarakat Telematika Indonesia, IPKIN, dan IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers Indonesia Section, kepada Bapak Profesor Dr. Eko K. Budiarjo, kami persilakan. Kepada Bapak Profesor Dr. Eko, kami mohon untuk videonya diaktifkan. Terima kasih. Sudah. Suara saya terjelas dengan jelas ya. Sudah Oke. Jelas, Prof. Jelas. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Baik, hari ini adalah satu hari yang sudah lama dinantikan dari setiap kehadiran kami di dalam kegiatan Rakornas Aptikom dan telah lama dipersiapkan adanya kehadiran dari LAM Infocom. Saya rasa ini adalah merupakan sebuah upaya yang panjang dan memerlukan energi yang luar biasa di dalam kita mengupayakan pendidikan di bidang informatika dan komputer yang baik mengikuti sebuah standar-standar yang telah ditentukan, dan hal ini sesungguhnya tidak lain adalah untuk menjamin agar supaya atau mengupayakan agar supaya lulusan tadi adalah memiliki kualitas. Jadi kata kuncinya di sini adalah kualitas. Relevansinya dengan kualitas tadi, kalau kita lihat dengan dalam konteks profesi, maka dalam konteks profesi, maka hal ini akan sangat meningkatkan kehadiran atau kompetensi
dari para lulusan untuk memasuki kepada profesi-profesi standar yang sangat baik sekali, termasuk peta okupasi dan juga SKKNI yang terus berkembang di dalam berbagai macam bidang. Dengan demikian, maka harapannya adalah dengan kehadiran LAM Infocom di sini, bahwa lulusan dari seluruh lembaga pendidikan perguruan tinggi, universitas akan bisa kita menciptakan bersama SDM yang unggul, yang menjadi cita-cita dari negara kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama berupaya, karena tidak ada sesuatu hasil yang akan datang instan tanpa upaya yang besar. Saya rasa itu sambutan singkat yang dapat saya sampaikan dalam kapasitas saya sebagai Ketua Umum dari IPKIT. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Eko K. Budiarjo. Hadirin yang berbahagia, tibalah kita pada acara ini dari kegiatan kita hari ini, yaitu diskusi dan sekaligus pelaksanaan rapat kerja. Untuk acara tersebut akan dipandu oleh moderator sekaligus Sekretaris Dewan Eksekutif LAM Infocom yang baru saja dilantik, yaitu Bapak Prihandoko oleh Bapak Prihandoko Eskom MIT PhD selama 20 menit. Terima kasih. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Pri. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita telah menyaksikan bersama-sama pelantikan pengurus LAM Infocom. Kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran Prof. Song dari Majelis Akreditasi, BAN PT, kemudian Bapak Ibu penasihat dan pembina LAM Infocom, serta kolega dari LAM-LAM yang sedang berjuang untuk segera kita bersama-sama running tahun depannya. Ada dari LAM Sama, LAM Pemba, LAM Dik, LAM Teknik, dan LAM PTKes. Bapak Ibu sekalian, 20 menit ke depan kami memang merancang acara ini untuk mendapatkan masukan. Karena kami juga melihat pada hari ini kesempatan yang sangat berharga. Kami melihat ada beberapa rektor perguruan tinggi yang hadir, yang tentunya punya gagasan-gagasan yang menarik dan brilian untuk LAM Infocom ini demi kemajuan perguruan tinggi informatika dan komputer di Indonesia. Karena itu kami ingin mengundang Bapak Ibu sekalian untuk memberikan masukan dalam rangka rapat kerja nasional kami yang pertama ini, agar menjadi bahan pengayaan materi-materi yang akan dibahas selama rapat kerja hari ini sampai hari Minggu nanti. Kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin menyampaikan pandangan-pandangannya atau masukan-masukannya untuk akreditasi bidang informatika dan komputer di Indonesia ke depan. Saya melihat ada Pak Rektor Unikom nih, Pak Prof. Edi Suryanto. Boleh, Prof? Terima kasih sudah bisa ketemu pada kesempatan sore hari ini. Acara sebelumnya saya ucapkan selamat kepada para pengurus LAM Infocom yang telah dilantik pada sore hari ini.
saya melihat bahwa para pengurus adalah para expert yang insya Allah dapat membawa LAM Infocom menjadi satu institusi yang dapat diandalkan, khususnya untuk menangani bidang-bidang akreditasi pada pendidikan yang terkait dengan informatika dan komputer. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan bahwa satu hal yang paling penting dalam kita melaksanakan proses akreditasi untuk LAM Infocom adalah bahwa kita perlu para aksesor merupakan maaf Prof, ini suaranya kemut mikrofonnya. Oh ya. Sudah jelas Pak? Ada jelas ya. Nah, dalam proses akreditasi LAM Infocom nanti, hal yang paling utama adalah para aksesornya diharapkan betul-betul membidangi bidang yang dipercaya untuk akreditasinya. Berdasarkan pengalaman kami pada waktu melaksanakan acara akreditasi, itu jangan sampai terjadi ada aksesor yang bukan bidangnya, kemudian melakukan akreditasi terhadap suatu bidang studi tertentu. Jadi harapan kita adalah bahwa pengurus LAM Infocom betul-betul menempatkan orang-orang yang tepat, misalnya untuk bidang sistem informasi, nah itu adalah para expert di bidang itu, untuk melakukan akreditasi pada prodi-prodi yang terkait dengan sistem informasi tersebut. Teknik informatika tentu juga prodi teknik informatika, sistem komputer juga demikian, sehingga betul-betul nilai akreditasi yang dihasilkan itu bisa memberikan gambaran sejauh mana prodi tersebut kondisinya, keberadaannya. Saya percaya bahwa teman-teman kita di LAM Infocom, Bapak Ibu pengurus yang sudah dilatih, dapat betul-betul melaksanakan amanah ini dengan baik, dan pasti kita pimpinan perguruan tinggi akan mensupport 100% terhadap keberadaan LAM Infocom yang memang sudah lama kita nantikan. Sudah beberapa puluh tahun lalu malah. Jadi kita dengan Pak Budi dari Aptisi, dengan Prof. Edi juga dari Aptisi Pak Jawa Barat, itu kita sudah selalu membahas bagaimana ke depannya, dan alhamdulillah pada hari ini sudah terbentuk LAM Infocom, dan kita berharap tentu ini akan jadi satu pencerahan bagi seluruh perguruan tinggi, khususnya yang terkait dengan bidang informatika dan komputasi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu sekalian, semua pengurus. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Edi Suryanto Sugoto, Rektor Unikom atas masukannya. Siap Prof, kami akan menjaga mutu dari asesor-asesor kami agar memang sesuai dengan kompetensinya. Kami memberi kesempatan juga kepada Prof. Muhammad Asari, Rektor ITS. Saya tadi melihat kehadiran Prof. Asari. Apakah masih ada? Masih ada, Pak. Oke, mungkin yang lain dulu. Prof. Adi Wijaya, Telkom University. Masih ada Prof. Adi Wijaya? Oke. Kita geser dulu. Prof. Edi Nur Sasongko, Rektor Udinus. Masih ada Prof?
Ada ya. Itu waktu. Oke. Prof. Edi Yusuf, Rektor Unpas. Tadi ada ini. Siap. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore. Pertama, terima kasih. Pertama saya ucapkan selamat kepada LAM Infocom yang telah terbentuk hari ini diresmikan, yang sudah kita nantikan sejak dulu. Yang kedua, saya selaku Ketua Aptikom Jawa Barat, kami di Aptisi Jawa Barat, kebetulan saya Ketua Aptisi Jawa Barat juga, sudah menyiapkan ruangan untuk 16 LAM. Jadi kita siapkan ada di 3 lantai, kita siapkan ruangan untuk 16 LAM. Nah sekarang yang baru terbentuk kan baru LAM Infocom sama LAM PTKes. Ruangan ruangan itu masih kosong. Jadi persilahkan bagi para asesor dari LAM Infocom yang berasal dari Jawa Barat itu bisa memanfaatkan ruangan yang ada di sebelah gedung Aptisi Jawa Barat. Itu sebagai hibah dari Gubernur Ahmad Heriawan pada waktu itu. Dan sekarang masih kosong, malahan kami karena LAM-LAM yang lain belum terbentuk, padahal kita sudah menyiapkan 16 LAM. Nah sekarang yang hadir, yang sudah lahir adalah LAM Infocom, dipersilahkan bagi anggota yang dari Jawa Barat atau lain yang bisa memanfaatkan ruang LAM itu. Terus yang kedua, sesuai apa yang tadi disampaikan oleh Rektor Unikom, Prof. Edi juga, sama-sama Edi. Sedulur, Prof. Ya, sama-sama Edi. Jadi untuk merekrut para asesor, di LAM Infocom, mohon bisa melibatkan atau semacam melibatkan ada rekomendasi dari Ketua Aptikom Provinsi gitu. Jika nanti pihak LAM Infocom pusat itu memeriksa bagi para calon asesornya itu harus membawa rekomendasi dari Ketua Aptikom masing-masing provinsi. Ini dengan maksud adalah supaya keanggotaan Aptikom yang ada di daerah, yang ada di provinsi itu hidup gitu. Hidup. Ya. Jadi, sekarang itu kan ada anggota aktif, ada non aktif. Mudah-mudahan dengan dibukanya nanti rekrutmen untuk para asesor dan membawa rekomendasi dari Ketua Aptikom masing-masing provinsi, ini Aptikom yang ada di provinsi itu bisa aktif, bisa hidup lagi. Itu saja. Dan sekali lagi selamat untuk LAM Infocom dan untuk Jawa Barat kami sudah menyiapkan ada 16 ruangan ya, 16 untuk 16 LAM. Ya, siapa yang sekarang duluan ya antara lain sekarang LAM Infocom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti nanti sementara belum ada yang lain, kami menempati 16 lantai itu ya, Prof ya? Lantainya 3, Pak. Oh, lantai 3. Oke. Ya, baik, terima kasih Prof. Ada 16 ruangan gitu untuk Oke, baik. Baik, terima kasih. Yang menyusul mungkin nanti LAM hukum mungkin dan LAM pendidikan yang menyusul. Siap. LAM teknik sendiri belum, Pak. Baik, terima kasih Prof. Edi Yusuf, Rektor Unpas. Berikutnya saya menyaksikan rektor saya nih, Prof. Margianti. Kelihatannya ada. Ibu, ada? Bu Margianti? Oke. Mangga Ibu. Ya, punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama tentunya selamat buat kita semua yang akhirnya
perjuangan keras dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang sudah tidak putus-putusnya dari tahun 2015. Alhamdulillah dapat tercapai pada hari ini. Dan tentu saja saya sebagai sebagai yang paling sepuh di sini udah malu kalau muncul-muncul di Aptikom dan lain sebagainya, menyampaikan kebahagiaan, puji syukur. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan secara khusus adalah LAM Infocom, mohon maaf ini saya campur-campur ya. Jadi agar supaya LAM Infocom ini selain menghasilkan program studi yang betul-betul berkualitas, artinya kerja dari lembaga ini betul-betul dapat kita merupakan tanggung jawab bersama, itu harus kita jaga bersama. Tapi juga jangan lupa bahwa kita punya kewajiban untuk menolong anggota kita yang juga dalam mungkin karena satu dan lain hal ada kesulitan. Nah ini mohon ini satu hal yang kebersamaan dibentuknya Aptikom atau dari dulunya dari awal itu jiwa kebersamaan itu tetap kita jaga bersama, tentu saja dengan berkualitas, dengan bertanggung jawab, dengan baik dan benar. Mungkin demikian. Saya kira makin banyak sekali tantangan ke depan dan itu adalah buat kita semua. Sekali lagi selamat dan semoga LAM Infocom ini dapat berjaya dan sudah dibuktikan dengan menempati bangunan baru yang disampaikan oleh tadi Bapak Edi Yusuf. Terima kasih Pak bahwa sudah dapat kesempatan dan 16 ruangan akan dipakai pertama bagi kita semua. Baik, mohon maaf ini saya double jadi sekali lagi selamat, dan kalau ada hal-hal yang memang perlu bantuan saya sih di WA selalu terbuka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Prof. Margianti, Rektor Universitas Gunadarma yang telah banyak memberikan untuk kelahiran LAM Infocom, karena beberapa kali kita mengadakan rapat di kampus Gunadarma. Terima kasih Ibu. Berikutnya kami memberi kesempatan untuk memberi masukan bagi LAM Infocom. Ada Rektor Budi Luhur ini, Pak Wendy, kolega kita. Maka silakan Pak Wendy Usiono, Rektor Universitas Budi Luhur, memberikan masukan. Terima kasih Pak Bri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat bagi kita semua. Alhamdulillah, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada semua para pengurus LAM Infocom, Direktur Eksekutif, dan juga semua ketua divisi dan juga rekan-rekan yang sudah berperan dengan sangat aktif sehingga LAM Infocom pada hari ini bisa diresmikan pengurusnya. Dan dalam hal ini saya ikut berbahagia karena mengikuti juga cukup lama rencana-rencana untuk mendirikan LAM Infocom ini. Untuk saya mungkin tidak panjang-panjang, saya ingin menyampaikan sedikit usul karena kita selama ini diminta untuk membentuk prodi-prodi baru yang mengikuti perkembangan dunia digital ini, sehingga saya harapkan LAM Infocom pun akan mempunyai asesor-asesor yang nantinya akan mengakses prodi-prodi baru yang didirikan oleh rekan-rekan kita perguruan tinggi bidang informatika maupun ilmu komputer yang tentunya akan sangat dinamis perkembangannya. Dalam hal ini saya pikir yang segera harus kita siapkan adalah asesor-asesor dari LAM Infocom sendiri yang tidak hanya bergantung pada bahan PT. Oleh karena itu, saya secara pribadi juga kalau misalnya dibutuhkan, saya akan mempersiapkan rekan-rekan saya di Universitas Budi Luhur untuk siap-siap belajar untuk menjadi asesor-asesor yang akan membantu LAM Infocom agar pendidikan tinggi Infocom yang ada di Indonesia bisa semakin maju, semakin bermutu, dan bisa berkualitas dunia. Itu saja saya rasa sedikit usulan dari saya, sehingga tentunya asesor-asesor yang ada di LAM Infocom adalah asesor-asesor yang dinamis, yang siap dengan perubahan, yang siap dengan mungkin prodi-prodi baru yang sekarang belum kepikir oleh kita, tapi nantinya akan ada asesor-asesor yang siap untuk menjadi asesor yang baik untuk prodi-prodi tersebut.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Wendy Usino, Rektor Universitas Budi Luhur. Kami melihat ada Prof. Usman Khatib Warsa ini, Ketua LAM PTKes yang sudah lahir lebih dulu, kakak sulung. Monggo Prof. Usman untuk menyampaikan masukan bagi kami atau apa. Silakan Prof. Usman. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, wah ini luar biasa, kami ucapkan selamat pada LAM Infocom yang pada hari ini telah lahir dan membanggakan kita semua. Semoga LAM Infocom ini bisa tentunya bersama-sama LAM PTKes untuk mengembangkan akreditasi yang memang diberikan tugas kepada kita semua. Saya ucapkan selamat kepada sahabat saya, Prof. Ucok. Juga saya ucapkan selamat kepada Prof. Ucok sebagai Ketua Majelis, dan saya ucapkan selamat juga pada Profesor Dr. Sri Hartati sebagai Ketua DE, dan juga Profesor Pri yang sering kita bertemu di dalam kegiatan. Tentunya atas nama LAM PTKes, saya sangat apresiasi kita bisa bekerja sama, karena LAM PTKes juga yang baru 5 tahun selesai melaksanakan 5 tahun pertama, masih banyak kekurangan-kekurangan, dan semua sistem yang kita gunakan dari berdirinya LAM PTKes ini juga menggunakan IT atas permintaan Pak Nuh pada waktu pendirian pertama. Oleh karena itu, kerjasama, bantuan, dorongan dari teman-teman di LAM Infocom, baik itu pengurus, majelis, dan seluruh prodi maupun juga rektor yang memang membawahi Infocom ini, saya mohon bantuannya dalam pengembangan LAM PTKes juga, karena sekarang abad informasi dan komputer, saya rasa bidang kesehatan sangatlah membutuhkan bantuan dalam pengembangan sistem pendidikannya dan juga pengembangan sistem menilai prodi pendidikan kesehatan. Nah, di kami ini memang kita ada 7 pendiri OP AIP, 7 dari OP, 7 dari AIP, dan kita mempunyai lebih dari 3.000, saat ini sudah 4.000 prodi, yang memang dari pengalaman itu kami melihat bahwa IT itu sangat penting, apalagi dalam keadaan COVID-19 ini, bahwa kita semua sudah menggunakan online penilaian, sehingga apa yang harus kita hadapi saat ini adalah baik prodi maupun asesor menggunakan online system. Sekali lagi, selamat atas berdirinya LAM Infocom, Pak Ucok. Saya sangat mengucapkan bantuannya. Selamat pada para pengurus, selamat bekerja, pada asesor, selamat juga bekerja. Semoga kerjasama kita bersama-sama dalam forum komunikasi LAM bisa lebih aktif, dan saya yakin Pak Ucok bisa membantu kita semua untuk mengembangkan informasi komputer di LAM yang akan lahir atau LAM kesehatan yang sudah lahir. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Usman, kami siap terus belajar dari kakak sulung LAM PTKes untuk menjadi semakin baik ke depan. Bapak Ibu sekalian, saya melihat juga ada Prof. Wisnu Jatmiko ini dari IEEE Indonesia Section. Masih ada Prof. Wisnu, barangkali bisa ikut memberikan masukan bagi kami. Oke, izin ya. Baik, mungkin terakhir ada Pak Rektor. Pak Rektor ITS, Pak Sari tadi ada nggak ya? Lagi acara. Oke, baik. Prof. Asari ada? Pak Muhammad Asari? Prof. Muhammad Asari?
Oke, kelihatannya nggak aktif. Mungkin untuk terakhir kepada Pak Abbas. Wah, kita pergi ke Banten sebentar ini. Rektor Universitas Raharja untuk memberikan masukan bagi Lam Infocom. Mangga, Bapak Dr. Abbas. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan selamat dulu nih atas terbentuknya Lam Infocom. Ini merupakan suatu lembaga yang kita tunggu-tunggu sudah lama sekali. Dan selamat juga untuk semua pengurus yang baru dilantik, Prof. Ucok, Prof. Beni, dan seluruh jajaran. Tentu saja dengan lahirnya Lam Infocom ini menjadikan harapan kita semua. Ya, kebetulan kami yang ada di Provinsi Banten ini sangat menantikan. Kita selalu saja merasakan kebutuhan yang sangat mendesak, hal-hal yang menyangkut pemutakhiran dan informasi-informasi, sekaligus juga standar daripada bagaimana yang terbaik dalam melaksanakan program pendidikan ilmu komputer dan lain-lainnya. Sekali lagi selamat, terima kasih. Semoga sukses selalu buat semuanya. Amin. Untuk terima kasih Bapak Dr. Abbas Sebentar ya, atas masukannya. Tadi ada Prof. Adi Wijaya dari Telkom, tapi kelihatannya belum izin. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah jam 15.20. Kelihatannya kita bisa mengakhiri sesi ini, dan sekali lagi kami atas nama Lam Infocom menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan masukan-masukannya. Teruslah awasi kami agar tetap bisa melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini, dan khususnya untuk program studi informatika dan komputer di Indonesia. Sekali lagi terima kasih, saya mohon undur diri, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prihandoko, Eskom MIT, PhD. Hadirin yang berbahagia, demikianlah acara pembukaan Rapat Kerja Nasional Lam Infocom dan pelantikan pengurus Lam Infocom pada sore hari ini. Agenda Rapat Kerja Nasional akan dilanjutkan setelah break isyoma yang akan dipandu oleh Bapak Prihandoko, PhD. Untuk itu, saya selaku MC pembukaan Rakernas Lam Infocom menghaturkan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu. Foto bersama dulu.